Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Wahai kaum, tinggalkanlah perkataan ini dan itu dari diri kalian, serta janganlah mengumpulkan dunia dan rela berkhusumat karenanya. Kalian akan dihukum karena dunia yang ada di tangan kalian, yaitu jika kalian tidak menunaikan hak orang-orang fakir dan miskin yang ada di dalamnya, menginfakkan sebagiannya dalam rangka menaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan beribadah kepadanya. Celakalah kalian adalah para pemegang harta. Apakah kalian tidak malu kepada para tetangga kalian, yaitu orang-orang fakir yang mati kelaparan, sedangkan kalian berpaling dari mereka? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Quran Surat Al-Hadid ayat 7. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberitahu kepada kalian bahwa kalian diberikan kekuasaan di bumi dan memilikinya, namun kalian malah menentangnya, layaknya pertentangan yang dilakukan oleh kaum Khawarij. Dia tidak memerintahkan kalian mengeluarkan semuanya, akan tetapi memberikan bagian tertentu untuk orang-orang fakir, yaitu berupa zakat, kafarat dan nazar. Tunaikanlah hak orang-orang fakir, kemudian hak keluarga dan para kerabat. Saling membantu setelah mengeluarkan zakat merupakan akhlak kaum mukminin. Barang siapa yang bertransaksi dengan Allah, maka ia akan beruntung. Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Quran Surat Saba ayat 39. Wahai anakku, keluarlah dari hatimu dalam keadaan telanjang dari sesuatu yang ada di tanganmu. Jauhilah semua yang ada pada dirimu sampai kamu diberikan ganti atas semua itu. Celakalah dirimu
sekalian makhluk tidak akan mampu memberikanmu manfaat dan mudarat kecuali setelah mendapatkan persetujuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati mereka. Semua urusan berada di tangannya, yang digerakkan olehnya sesuai keinginannya, terkadang dalam bentuk penundukan dan kadang pula dalam bentuk penguasaan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Quran Surat Fatir ayat 2. Wahai anakku, jika musibah menghampirimu, maka sambutlah dengan keimanan, kesabaran, dan penyerahan diri. Bersabarlah menghadapi dan menjalaninya sampai hari-hari berlalu. Wahai murid, janganlah lari dari pintu tujuanmu akibat anak panah yang menimpamu. Kokohlah, kamu sudah sampai pada tujuanmu. Bila seorang murid diuji, maka ia membutuhkan seorang ustadz yang akan membuat ujiannya terasa nikmat, mengobatinya dengan minuman kesabaran dan rasa syukur, memerintahkannya mengambil dan meninggalkan sesuatu, serta memerintahkannya berpaling dan tidak menerima nafsu. Barang siapa yang benar dalam menemani syekhnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikannya manfaat, baik segera maupun pada kemudian hari. Wahai zat yang membuat penghalang antara air laut dan air tawar, halangilah antara kami dan kemurkaan kepadamu menentang semua qadarmu, dan halangilah antara kami dengan segala jenis maksiat kepadamu di kuburan rahmatmu. Amin. Wahai anakku, aku melihatmu berteman dengan setan atau wakilnya. Kamu merasa aman dan bersahabat dengannya, padahal ia menggerogoti daging agamamu dan ketakwaanmu, serta menyia-nyiakan modalmu, hingga kamu tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Celakalah kamu, tolaklah dan buatlah ia lari darimu dengan berzikir secara terus-menerus. Kamu harus istiqomah berzikir, karena zikir akan menghancurkannya, meluluh lantakkannya, serta meminimalisasi jumlahnya. Ingatlah Al-Haq Azza wa Jalla, baik dengan lisanmu maupun hatimu. Ubahlah makanan dan minumanmu,
Gunakanlah sikap wara' dalam segala keadaanmu. Minta tolonglah dalam menghancurkan syaitan dengan mengucapkan, tidak ada daya dan upaya kecuali di tangan Allah yang Maha Agung lagi Maha Mulia. Sesuatu yang diinginkan oleh Allah maka akan terjadi. Tidak Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala, penguasa kebenaran yang nyata. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Dengan bacaan ini setan akan kalah, durinya akan patah, serta para pasukannya akan hancur. Istana iblis berada di laut, dan ia mengutus para tentaranya ke bumi. Bagi iblis, manusia yang paling dihormati adalah orang yang paling hebat fitnahnya kepada Bani Adam. Padahal bagi orang yang arif, adab merupakan sebuah kewajiban, layaknya pertaubatan bagi orang awam. Bagaimana ia tidak akan beradab bila ia adalah makhluk yang paling dekat kepada Allah? Barang siapa yang menggauli para raja dengan kejahilan, maka kejahilannya akan mendekatkannya kepada kematian. Setiap orang yang tidak memiliki adab, maka ia dimurkai oleh makhluk dan Al-Khaliq Azza wa Jalla. Setiap orang yang tidak ada adabnya di setiap waktu, maka ia dimurkai. Oleh karena itu, kamu harus beradab baik terhadap Allah. Wahai anakku, jika kamu mengenalku, maka kamu tidak akan bosan di hadapanku. Kamu akan mengikuti kemanapun aku pergi. Kamu sama sekali tidak mampu beranjak, baik kamu menggunakan tenaga maupun tidak, baik aku mengambil ilmu darimu maupun aku yang memberimu, baik aku membuatmu fakir maupun kaya, baik aku membuatmu lelah maupun tentram. Dasar semua ini adalah berbaik sangka serta memperbaiki niat. Sementara itu, kamu tidak memiliki keduanya, maka bagaimana persahabatanmu denganku akan beruntung dan kata-kataku akan bermanfaat untukmu? Ya Allah, janganlah menjadikan pendengaran mereka untuk kata-kata ini sebagai azab. Akan tetapi, jadikanlah sebagai rahmat. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan akhirat, serta jagalah kami dari azab neraka. Amin.